Halo, halo, halo. Nomor yang Anda tuju sedang berada di luar jangkauan. Mohon hubungi lagi ketika sudah kembali. Semula, aku ingin menanyakan kabarmu. Hanya kabarmu yang saat ini perlu aku ketahui. Tidak lebih. Kabarmu lebih penting dari burung. Aku tak ingin kabar burung. Aku ingin kabarmu saja. Apakah kamu sakit? Atau sehat? Apabila kamu sakit, aku ingin menjadi dokter bagi sakitmu. Dan bila sehat, aku ingin menjadi walafiatmu. Apakah kamu sedang bahagia atau sedih? Bila sedang bahagia, aku akan menjadi ceriamu. Dan bila sedang sedih, aku akan menjadi perintang dukamu. Pendek kata, aku ingin menjadi air mata bagi tangismu atau menjadi gelak bagi tawamu. Aku ingin bagian yang paling konstitusional dari usiamu. Oh, aku hampir lupa. Maaf, aku tak hendak menghujanimu dengan kata-kata seperti yang kamu dengar selama ini. Aku sudah melakukan taubat untuk tak lagi sembrono mengumbar kata. Yang seperti saranmu, lebih baik ditulis bagi buku saja. Tapi mengapa nomor yang kamu berikan 33 hari itu kini hanya meninggalkan bunyi tut, tut, tut? Apakah aku keliru mengetik nomor yang kini menjadi satu-satunya alamat yang ku ketahui? Tidak mungkin. Aku bahkan lebih hafal nomormu ketimbang namaku sendiri. Nomormu sudah tercatat dan tersimpan rapi di halaman batinku. Nomormu lebih gampang diingat karena dikit belakangnya bernomor sama dengan tanggal, bulan, dan tahun saat kali pertama aku memandang wajahmu. Memang 33 hari semenjak kali pertama aku mendapatkan nomormu itu, belum pernah sekalipun terjadi percakapan kecuali dialog amat pendek antara diriku dan ketidakhadiranmu. Dan kali ini, jemariku dibimbing niat baik menelepon nomormu. Tapi, aku hanya mendengar bunyi serupa kereta api hendak berangkat. Halo? 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 Nomor yang Anda hubungi saat ini belum pulang dari luar jangkauan. Kami sarankan Anda meniru bongkah batu yang sabar menunggu. Masih tak kamu sahut panggilanku. Aku bayangkan jemarimu gugup di ambang keraguan. Aku bayangkan juga dering panggilan dariku hanya kamu biarkan sambil membiarkan ponselmu terhampar di atas dadamu. Kini mungkin kamu tertidur setelah entah sudah berapa kali mendengar lagu Wegah Kelangan yang kamu atur sebagai nada dering khusus ketika nomorku memanggil. Aku tahu berdasarkan etos kerja dalam memahami nalurimu. Ataukah sinyal di tempatmu berada kini sedang mengalami konflik cuaca? Atau jangan-jangan rute perjalanan panggilanku dihalau oleh sekian ratus frekuensi kenanganmu dengan mantanmu? Aku terkatung-katung di tepi nyaring keputusasaan. Bila tidak teringat kalau putus asa itu dilarang oleh agama, mungkin aku sudah terjun bebas. Aku cukup beriman, bukan?
Apa kabarmu? Baik. Tidakkah kamu rindu aku? Biasa saja. Kenapa sudah 33 hari nomormu tidak bisa ditelepon? Sengaja biar kamu panik. Kok begitu? Kepo. Aku kangen kamu. Aku juga. Kamu kok dingin begini sama aku? Iya, berarti kamu harus panas denganku. Jangan cuek begini dong. Oke, aku akan bebek saja. Percakapan tersebut aku dirikan demi sesuatu yang sampai saat ini aku dambakan antara kamu dan aku. Tapi kenyataannya, percakapan tersebut terjadi antara diriku dengan diriku yang lain yang aku anggap sebagai dirimu. Tidak apa, yang paling penting aku masih punya harapan untuk mendengar suaramu. Hidup tanpa harapan bagai tungku tanpa api, bagai cangkir tanpa kopi. Ya, paling utama dalam sebuah kehidupan adalah memiliki harapan. Soal apakah harapan tersebut dapat terwujud, itu bukan lagi menjadi keniscayaan. Bukankah begitu? Aku selalu menolak ketika mereka hendak memberiku jubah kebesaran jomblo. Aku kekasihmu. Aku tahu ada wajah lain yang senantiasa mengincar tempat di hatimu. Tapi aku kekasihmu. Mencintaimu adalah pelaksanaan takdirku. Dan setia padamu adalah sikap yang aku perjuangkan. Aku hanya bisa mengingatmu, sebab sudah tidak ada lagi kegiatan yang dapat aku kerjakan. Kekasih, bila kelak ada pertemuan sekali lagi, dan sepasang matamu sempat bercermin di kedua mataku, jangan buru-buru mengerjap. Biarkan batinku merekam pandanganmu untuk yang terakhir kali. Aku kekasihmu. Aku mengingatmu sebagai sesuatu yang berhak memilikiku. Lalu, di dalam telepon, hening kembali menyerpa. Nomor yang Anda ketik sepertinya mengalami tekanan mental. Cobalah periksa kembali apakah nomor tersebut mengalami gangguan traumatik. Ya, rinduku semakin memanjang ketika harapan untuk dapat mendengar suaramu semakin memendek. Seperti lenganku dapat memeluk tubuhmu tanpa sekalipun dapat memeluk tubuhku sendiri. Dengan sisa harapan ini, aku akan merawat rinduku. Oh, maaf. Suara tut, tut, tut. Kini rupanya aku pahami sebagai terjemahan dari cintamu yang berdegup di jantungku. Meski di seberang sana, di seberang ruang yang terbentang antara diriku dan kekhawatiranku sendiri, semakin terdengar nyaring, gaung, panjang perpisahan. Bunyi tut, tut, tut. Kini aku dengar lebih mirip kalimat, "Kamu terlalu baik untukku." Aku tahu kalau panggilanku untuk ke-659 kali ini hanya akan disambut oleh suara tersebut. Tapi bukankah hidup adalah soal perjuangan? Dan untuk perjuangan, ternyata perlu sebuah perjuangan lagi. Apakah bunyi tut, tut, tut ini adalah kata lain dari kalimat tak peduli? Apakah bungkamu kini
adalah pengertian dari kata pamit. Oh, diam-diam saya perlahan meyakini kalau diammu ternyata menjadi suara paling bening yang pernah aku tangkap gemanya. Aku tidak menyerah. Aku tidak putus asa. Aku hanya berupaya memahami bahwa melawan hawa nafsu adalah jihad terbesar dan keinginan menjadi garda terdepan yang memimpin peperangan dengan diriku. Maka, melawan keinginan untuk dapat mendengar kabarmu adalah perjuangan terakhir yang paling panjang untuk menaklukkannya. Aku hanya ingin membersihkan keinginan-keinginan untuk memiliki fisikmu. Kamu milik Tuhan, sebagaimana diriku. Aku mencintaimu karena takdir mengharuskan begitu. Karena takdir mengharuskan begitu, aku masih menunggu kamu mengangkat telepon. Itulah satu-satunya harapan yang kumiliki. Dan itulah alasanku mengapa aku layak untuk melanjutkan hidup. Halo? 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 Nomor yang Anda tuju sedang sibuk mengingkari panggilan Anda. Anda cukup memerlukan kesabaran untuk bisa tersambung dengan nomor ini. Ternyata hari ini ulang tahunmu. Aku teringat dan hampir lupa karena sibuk mengolah kegetiran ini menjadi senandung dialektika. Hari ulang tahunmu berdikit sama dengan nomor telepon yang kamu berikan itu. Kini, aku menulis sebuah harapan ringkas yang lazim. Selamat ulang tahun untuk kamu yang hari ini tepat berusia 20 tahun. Apakah kamu benar-benar berusia 20 tahun? Sepertinya tidak. Semoga angka 20 hanyalah penanda bagi riwayat bermainmu di muka bumi ini. Semoga angka 20 hanya usia tumbuhmu. Usiamu yang sebenarnya setara dengan usia rembulan. Kamu dan rembulan diciptakan Tuhan secara bersamaan. Sampai-sampai semesta dahulu kala mengira kalau kamu dan rembulan adalah bayi kembar siam. Banyak dari pengembara yang menyandang keyakinan kalau kecantikan rembulan disadur dari kecantikanmu, bahwa kecantikanmu diciptakan dalam rangka memudahkan para penafsir memahami sifat jamaliyahnya Tuhan. Mengapa kamu diciptakan Tuhan di muka bumi ini? Mengapa? Bisa jadi karena Tuhan hendak mengajari kepada alam bagaimana cara merias keindahan, mengajari bagaimana senja merawat pesona. Tapi, mengapa kamu diciptakan Tuhan? Boleh jadi karena Tuhan hendak memberikan kepadaku jalur resmi kepada manusia untuk memahami makna keindahan yang paling sah. Selamat ulang tahun. Kamu angkatlah teleponmu. Akan kututurkan kalimat di atas meski tahu kamu hanya akan menganggapku iseng. Di sini, di bumi di mana aku berpijak kini, di atas sisa harapanku kini, aku hendak menanyakan satu hal. Dan itulah pertanyaan terakhirku. Apakah kamu lupa? Ada setengah dari malammu tertinggal di sepasang mataku. Tidakkah kamu ingin mengambilnya? Kicau burung rontok ke halaman batinku. Deru bus kota seperti hendak menjelaskan kegaduhan dalam diriku. Ricik air mancur di taman seperti suara kangenku yang tak dapat kusampaikan kepadamu.
dan kamu masih tak mengangkat ponselmu. Halo? 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 Mendadak telepon putus, padahal belum jadian. Terima kasih.